Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, good morning, selamat pagi semuanya. Saya Ahmad Iroki, guru bahasa Inggris SD Negeri 06 Anjungan, Desa Pak Bulu, Kabupaten Mempawah. Ingin membagikan sebuah postingan video atau cerita dari hasil MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Mempawah yang diselenggarakan pada hari Selasa 23 September 2025 dari pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, bertempat di SMP Negeri 1 Jongkat dengan agenda pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi magister pendidikan, kolaborasi magister teknologi pendidikan teknologi atau teknologi pendidikan Universitas Tanjung Pura, kemudian berkolaborasi dengan tim MGMP Bahasa Inggris Mempawah, berkolaborasi lagi dengan University Teknologi Mara Selangor Malaysia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share hasil MGMP kami di SMP Negeri 1 Jongkat. Nah, ini saya pertama kalinya guru bahasa Inggris SDN 06 Anjungan mengikuti MGMP di SMP Negeri 1 Jongkat. Menjadi sebuah langkah pertama, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membawa berkah untuk saya pribadi, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, saya ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan dari tim kepanitiaan, khususnya dari tim MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Mempawah yang telah bersedia mengundang saya hadir mengikuti MGMP kali ini. MGMP Bahasa Inggris kali ini terasa unik sahabat saya. Mengapa unik? Menurut saya unik karena dua hal, yaitu tema yang diangkat yaitu integrating technology to enhance teaching and learning. Yang kedua, pemateri yang tidak seperti biasanya. Biasanya pemateri itu dari lokal, tetapi kali ini dari internasional, yaitu dari negara tetangga Malaysia, yaitu dari Civitas Universitas Teknologi Mara Selangor Malaysia. Wow, menjadi sebuah kehormatan bagi saya dapat mengikuti kegiatan ini. Nah, saya ingin meringkas saja apa yang telah saya ikuti pada pertemuan tersebut. Jadi di sini kita berkumpul, bermusyawarah dari guru-guru yang diundang untuk mendengarkan bahan dari pemateri, penjelasan dari pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau teaching English as a second language dan teaching English as a foreign language atau TFL. Nah, kemudian kita juga di sini diajarkan memotivasi siswa. Memotivasi siswa ini juga termasuk agenda penting atau satu komponen penting sebelum pelajaran itu dimulai, meningkatkan minat anak terhadap pelajaran bahasa Inggris. Kemudian juga menjaga konsistensi mereka dalam belajar di dalam kelas, sehingga apa yang kita sampaikan sebagai guru bahasa Inggris ini dapat diserap oleh anak. Berikutnya saya menangkap dari materi ajar yang disampaikan oleh pemateri, dari tuan-tuan, dari cigu-cigu, dari dosen, dari wejangan arahan dari kepala dinas, bahwa memanfaatkan teknologi itu bisa
bisa membuat anak aktif dari awal. Nah, aktif dari awal ini maksudnya bagaimana? Maksudnya dari attention mereka, dari perhatian mereka untuk mengikuti pelajaran, cara mereka berperilaku, cara mereka agar bisa betah di dalam kelas mendengarkan, listening to our teaching, itu tidaklah mudah. Itu sebuah pekerjaan yang sulit. Tetapi kalau kita mendapatkan penjelasan seperti ini, kita akan merasa terbantu. Nah, merasa terbantu ini akan membuat kita merasa nyaman dalam kelas. Kalau kita sudah merasa nyaman dalam kelas, insya Allah peserta didik yang mendengarkan penjelasan kita, yang mendengar pengajaran kita di dalam kelas akan juga bersemangat dan juga full attention kepada materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, yaitu kami mendapatkan salah satu aspek untuk mengajar bahasa Inggris di kelas itu menggunakan Wattpad. Wattpad ini bisa sebagai sarana belajar mandiri anak di rumah, ya, untuk di rumah maupun di kelas. Jadi kalau di kelas kita bisa arahkan secara langsung, di rumah pun mereka bisa belajar secara mandiri. Nah, Wattpad ini mobile, jadi dia berbasis web. Anak tinggal membuka lewat HP, yaitu sebuah teknologi yang berada di dalam tangan, yang mereka sendiri bisa pegang, sentuh, rasakan, dan mereka bawa selalu kemana-mana. Nah, dengan banyaknya waktu siswa yang mereka habiskan untuk berinteraksi dengan HP, alangkah baiknya kita arahkan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam waktu belajar mereka, sehingga anak-anak itu tidak menggunakan HP habis hanya untuk hura-hura, tetapi juga untuk hal-hal yang positif. Wattpad ini dia bisa aplikasi seperti teks, tetapi dengan tampilan yang lebih baik, lebih menarik untuk generasi Gen Z, ya, atau sebutannya Gen Z kalau zaman sekarang, yaitu generasi yang memang lahir di antara tahun 2019, 2014, 2015 dan 2016 ke atas gitu ya. Jadi mereka merasa bahasa Inggris itu familiar, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa meningkatkan minat belajar mereka sendiri secara mandiri. Dan mereka juga bisa menggunakan, guru juga bisa menggunakan media ini dalam pembelajaran di dalam kelas. Guru bisa juga membuat kompetisi agar anak-anak merasa tertantang, challenge untuk mengerjakan atau membaca materi-materi yang ada di dalam Wattpad ini, sehingga dengan banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk membaca ini diharapkan dapat meningkatkan gairah mereka, motivasi mereka untuk mengenal bahasa Inggris lebih jauh. Dan yang berikutnya, kita juga diajarkan untuk menggunakan Google AI. Jadi di sini ada tutor yang memberikan penjelasan materi AI, penggunaan AI juga dalam media pembelajaran dan belajar. Jadi AI ini kita setting untuk dibuatkan sebuah teks, nanti dan teks itu diuraikan menjadi suara. Suara itu adalah suara native dalam bahasa Inggris. Jadi native ini adalah penutur asli dari bahasa Inggris, orang barat, orang bule,
yang berbicara bahasa Inggris dengan accentnya, sehingga siswa-siswi yang ada atau peserta didik kita dapat mendengarkan langsung bagaimana bule itu berbicara. Dengan seringnya mereka mendengarkan atau familiar dengan accent, gaya bicara, dan kelancaran berbicara dari orang bule tersebut, kita harapkan mereka tidak lagi merasa bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Mereka dengan mendengar bisa menangkap maksud dari ucapan kita sebagai guru bahasa Inggris ataupun orang luar negeri, dari barat, orang penutur bahasa Inggris asli. Mereka langsung bisa menangkap apa maksudnya dan merespon balik. Nah, itu yang paling menjadi fundamental, dan itu juga yang menjadi tonggak utama dalam mengukur peningkatan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah menyelenggarakan MGMP ini. Kami mendapat manfaat yang banyak dari ini. Mudah-mudahan MGMP ini terus bisa berlanjut, dan semoga sukses untuk tim MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Mempawah. Sukses selalu untuk Universitas Akademisi Universitas Teknologi Magister FKIP Untan, dan tentu saja rasa hormat kami yang sebesar-besarnya kepada para civitas, cikgu-cikgu, tuan-tuan yang berasal dari Universiti Teknologi Mara Selangor, Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.